Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Makanya kita dukung terus program pemerintah buat bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah aja. So, hari ini aku mau bahas 5 mitos terkait dengan lahiran sesar. Nah, jadi buat kalian yang punya rencana lahiran sesar karena sesuatu dan lain hal, jangan takut sama mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, karena nggak semuanya benar, nggak semuanya alias belum tentu benar gitu. Jadi aku akan bahas 5 hal yang paling sering orang bicarakan tentang lahiran sesar, dan apa sih sebenarnya fakta di balik mitos-mitos tersebut. Nah, yang pertama itu adalah lahiran sesar artinya gagal menjadi wanita seutuhnya. Nah, ini sih yang aku gak setuju banget ya. Wanita itu kan sebenarnya tercipta dengan berbagai kondisi dan keadaan. Jadi kalau ada suatu keadaan atau kondisi yang bikin kita terpaksa harus lahiran sesar, it doesn't mean that we are failed as a woman, right? Itu bukan berarti kita gagal, karena lahiran normal ataupun sesar kan sama aja. Kita sedang dalam perjuangan untuk mengantarkan sebuah kelahiran ke dunia ini. Jadi gak adil banget kalau orang yang sesar itu dianggap gagal. Karena sesar itu kadang-kadang, kalau kayak contohnya aku itu karena pinggul aku sempit dan memang kondisinya bayi aku itu besar banget. Pinggul aku sempit dan bayi aku itu besar. Kira-kira Renan itu dulu lahirnya 4 kilo 300 gram gitu. Jadi nggak bisa gitu, daripada dipaksakan, daripada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, makanya jalan sesar itu ditempuh. Kemudian apakah berarti aku gagal jadi wanita? Nah, kadang-kadang sesar juga dikarenakan misalnya kita punya riwayat tensi yang cenderung tinggi, dan itu sangat membahayakan loh. Bisa terjadi preeklamsia yang sangat membahayakan ibu dan janin. Jadi daripada mengambil resiko untuk melahirkan normal misalnya, maka jalan sesar harus diambil. Dan ketika keputusan untuk menyelamatkan 2 nyawa, ibu dan anak, melalui jalan sesar, apakah itu bisa dikatakan kita menjadi wanita yang gagal? Kayaknya enggak ya, dan itu sangat tidak adil. Jadi sebenarnya tidak semua kasus sesar itu adalah sebuah kasus yang memang kita pengen gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana memang tindakan itu diperlukan, dan itu sama sekali di luar kuasa kita. Masa kayak aku bisa minta request gitu sama Allah, ya Allah gitu, minta dong gitu aku kebagian pinggul yang besar gitu supaya aku bisa lahiran normal, kan gak gitu juga. So please be wise, dan gak boleh nganggep bahwa wanita yang melahirkan sesar itu adalah wanita yang gagal. Oke? Mitos yang kedua itu bahwa lahiran sesar itu nggak sakit. Nah, lahiran normal sama lahiran sesar sama aja sakitnya. Cuma kalau lahiran normal itu sakitnya di awal, sesar sakitnya belakangan. Jadi ketika kalau yang normal lahirnya selesai, yang sesar baru mulai. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi ketika anestesinya udah
hilang pengaruhnya, udah nggak, kita akan mulai sadar, dan disitulah ketika fungsi obatnya hilang, maka akan mulai merasakan sakit yang luar biasa banget. Aku aja sampai menggigil dan rasanya kayak pengen mati aja gitu, yang bener-bener mohon minta dikasih sama dokter kayak double injection atau apa deh dok, yang penting nggak ngerasa sakit kayak gini gitu. Dan kita kayak harus minum terus obat anti nyeri karena ya memang sakit banget ya kan, abis perut dibedah 7 lapis gitu kan, ya sakit gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalau wanita sesar itu, yang lahiran sesar itu dianggap tidak merasakan sakit, bahkan kayak recovery-nya memang lebih lama kan, kayak seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sebulan, karena memang proses penyembuhan lukanya itu beda-beda gitu. Jadi tetap sakit ya, bukan berarti kita nggak ngerasa sakit. Jadi sama aja kok, normal sama sesar sama-sama sakit. Oke? Yang ketiga itu lahiran sesar dibilang akan menghambat keluarnya air susu ibu. Nah, sedangkan pada faktanya air susu ibu yang tidak keluar secara langsung gitu setelah melahirkan itu bisa disebabkan banyak hal, dan tidak hanya wanita sesar saja, yang wanita yang melahirkan secara sesar saja yang mengalaminya, tapi ibu-ibu di luar sana yang lahiran normal juga banyak yang memang air susunya tidak langsung keluar gitu. Jadi butuh usaha dan butuh beberapa hari untuk keluar. Jadi nggak ada hubungannya ya lahiran sesar dengan air susu ibu yang tidak keluar gitu loh. Jadi biasanya kalau yang memang tidak langsung keluar itu akan keluar sekitar 2 atau 3 hari, atau ada treatment yang harus dilakukan, kayak misalnya pijat payudara atau minum obat tertentu, atau misalnya pumping dan sebagainya. Jadi nggak bener banget, karena baik sesar maupun normal itu punya peluang atau punya keadaan yang sama, bahwa air susunya tidak langsung keluar saat itu juga gitu setelah melahirkan. Oke? Nah, berikutnya adalah bahwa mitos berikutnya adalah bahwa katanya kalau lahiran sesar itu bisa pilih tanggal cantik gitu. Enak ya kalau sesar gitu, bisa pilih tanggal cantik, misalnya biar 02/02/2002 gitu. Sebenarnya memang mungkin orang yang memilih melahirkan sesar itu bisa memilih tanggal kelahiran, tapi nggak serta-merta kayak gitu juga. Banyak yang harus diperhatikan, misalnya berat badan janin salah satunya yang harus dipertimbangkan. Jadi ketika misalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 gitu kamu pengen lahiran, tapi ternyata berat badan janin kamu belum mencukupi gitu, atau ada keadaan-keadaan misalnya tensi darah kamu belum bagus, belum normal, ya nggak bisa juga gitu. Jadi ketika jadi tidak sepenuhnya benar gitu ketika kita lahiran sesar bisa pilih tanggal kapan aja yang kita mau, enggak ya. Jadi ada banyak faktor yang akan mempengaruhi proses kelahiran kamu, apakah sudah boleh dilakukan atau tidak. Jadi tidak benar sama sekali bahwa orang lahiran sesar bisa pilih tanggal cantik sesuka hati. Oke? Dan yang terakhir adalah mitosnya yang beredar bahwa kalau orang sekali lahiran sesar itu akan selamanya lahiran sesar alias tidak bisa lahiran normal. Nah, faktanya bahwa orang yang melahirkan sesar, pernah melahirkan secara sesar, bisa dan memiliki peluang untuk melahirkan secara normal. Namanya ada vaginal birth after sesar atau VBAC. Memang proses kelahiran ini memiliki persentase kegagalan tapi nggak tinggi ya, sebanyak 2%, tapi ya tetap aja sih namanya peluang kegagalan itu ada aja, baik normal maupun sesar. So dan untuk normal pun memang ada hal-hal yang kayak harus diperhatikan. Jadi kalau kamu memang
keinginan untuk normal setelah sesar, bukan berarti nggak mungkin gitu loh. Mungkin kok, banyak ada kasus yang berhasil lahiran normal setelah kelahiran sebelumnya itu dilakukan secara sesar. Jadi lahiran normalnya sukses. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Misalnya jarak kehamilan setelah kehamilan dan lahiran terakhir itu misalnya kayak berapa tahun. Jadi kondisi rahimnya sudah harus memungkinkan untuk melahirkan secara normal misalnya, atau berat badan bayi yang biasanya misalnya kalau aku nih panggulnya udah tahu sempit, jadi bayi aku nggak boleh gede-gede lagi kayak Renan, nggak bisa 4 kilo lagi. Mungkin berat badan bayinya harus misalnya di bawah 3 kilo supaya aku bisa melahirkan normal kayak gitu. Jadi sama sekali nggak bener ya kalau misalnya orang yang sudah pernah lahiran sesar itu tidak punya kesempatan untuk melahirkan secara normal. Nah, itu dia sih beberapa mitos yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat kita tentang lahiran sesar. So, aku tidak pro normal atau pro lahiran sesar. Jadi aku di sini cuma mau meluruskan beberapa hal atau mitos yang beredar di masyarakat. Jadi buat kamu yang memang karena keadaan harus melahirkan sesar, jangan takut, jangan percaya sama mitos-mitos yang gak benar. Yakinlah bahwa apapun itu yang sudah dikatakan oleh dokter mengenai keadaan kamu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Terima saja apapun jalannya, baik normal maupun sesar. Toh kita sama-sama berjuang untuk mengantarkan nyawa seorang manusia dengan selamat dan sehat. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ingat ya, kalau kamu ngerasa memang channel aku bermanfaat, please subscribe. Dan juga jangan lupa like, comment, dan share di video aku. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.